Ternyata sudah banyak guys. Iya guysnya. Guys. Jadi mas siap. Oke, yang lainnya mungkin ada trouble koneksi kayaknya. Ini. Oke, tapi kita mulai aja ya. Live zoomnya untuk malam ini bersama saya Syam. Mungkin teman-teman juga udah on kok. Teman-teman suara saya apa jelas nggak ke sana? Tolong direspon. Jelas. Oke, siap. Semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini kita mau bahas live analisa ya, seperti biasa sih. Sebentar. Oke, kita mulai aja. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Karena peluang itu kalau di market sebenarnya masih banyak banget, tapi terkadang kita merasa ini market tuh bagus nggak sih, kok saya kena stop loss terus, kok saya plotting terus gitu kan. Pasti ada yang salah gitu. Apa yang salah? Nah, kita cari tahu. Kita mulai dari posisi tadi, ada yang beberapa orang, bukan beberapa orang sih, lumayan banyak yang japri ke saya. Kebanyakan nanyanya di emas, di gold. Makanya kita akan bahas live analisa di emas atau di gold. Tapi teman-teman kalau ada yang punya posisi di luar pair yang kita bahas, silahkan ditanya di kolom komentar, tanyakan aja, atau misalkan mau dibuka suaranya, silahkan nanti kita akan buka suaranya dan videonya juga gitu ya. Ngobrolnya langsung. Kalau teman-teman malas ngechat lama nih, ya udah sok dibuka aja videonya, nggak apa-apa. Oke, di kesempatan kali ini langsung aja ke emas. Saya kasih clear dulu ya dari awal analisanya. Kalau ini kan udah jadi, saya mau dari awal karena biar tahu cara saya analisa tuh kayak gimana sih gitu. Seperti apa cara saya analisa, indikatornya apa aja yang saya pakai. Nah, teman-teman juga bisa lihat dan bisa praktekkan nanti cara saya seperti apa. Ada Bu Zimas, halo Bu Zimas. Posisinya sama ya, karena Bu Zimas juga punya akun investor saya. Dan ada beberapa teman-teman di sini yang punya akun investor saya juga. Jadi kalau yang istilahnya mau nyamain posisi silahkan, tapi lotnya dijaga dan lakukan persis seperti apa yang saya lakukan di akun saya, biar ketika saya cut loss ikut cut loss, ketika saya take profit ikut take profit, biar benar-benar sama hasilnya. Itu sih tujuan saya memberikan akun investor saya ke teman-teman. Dan teman-teman juga yang melihat akun investor saya pasti tahu, lihat sendiri bahwa saat ini saya pun masih untuk akun yang ini ya, untuk akun yang ini masih dalam masa recovery semenjak kemarin flash itu. Ya, bersyukur sih nggak sampai tergerus semua gitu. Itu ada Bu Zimas, ada Pak Apit, ada Bu Vanessa, ada Bu Mei, ada Pak Muhammad Lutfi, ada Bu Ratna, dan Bu Siwi, Bu Talita, Pak Weng, dan Pak Julio Ponto. Ini senior ini, master. Oke, Bang Julio, kapan main ke Bandung lagi atuh? Sok buat temen-temen juga kalau ada yang mau main ke Bandung, main ya. Kita udah open lagi, alhamdulillah aktivitasnya udah mulai normal lagi, walaupun belum 100% normal seperti sedia kala ya. Tapi seenggaknya kita udah bisa face to face lagi, tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang masih harus dilakukan. Dimas, berbicara Dimas di gold itu di minggu kemarin dia terpengaruhi banget sama hasil dari NFP, karena hasil NFP-nya memang kita tahu datanya juga ada yang mix, tapi sebagian besar sebenarnya mendukung untuk pelemahan USD. Kalau kita lihat dari data bulanannya dia untuk USD ya. Tapi di luar hal itu terjadi penguatan khususnya di hari Selasa ini, karena kalau kita lihat secara teknikal pun memang mendukung sebenarnya untuk saham mengalami penurunan, walaupun di time frame H4 atau apalagi daily penurunannya masih dalam fase koreksi. Satu hal yang saya khawatirkan itu, dan yang tadi dibahas di kelas eksklusif ya, kebetulan banget tadi kita bahas yang namanya triple top atau triple bottom. Di hari Senin kita bahas double top sama double bottom ya. Nah, pas hari ini saya bahasnya triple top sama triple bottom, dan kebetulan kita bisa langsung praktek juga. Mas, ini yang kita khawatirkan, belum live analisanya ya. Kita cek dulu Mas, saya masuk di time frame daily.
Nah, ketika saya cek di time frame daily, ternyata apa yang kita bahas di live di kelas eksklusif tadi, di sini ada contohnya, yaitu triple top yang poin yang kedua. Kenapa saya bilang ini triple top? Sebentar, ini share screen-nya. Teman-teman udah masuk belum screen-nya di layarnya teman-teman? Udah ada grafika? Kalau belum, tolong dikomplain aja ya, tolong dikasih tahu saya, karena saya monitornya penuh di sini, jadi nggak bisa monitor. Di sini kalau kita lihat ada 3 buah. Ini triple top itu sebenarnya simpel banget. Kalau misalnya kita lihat polanya ya, gampang banget buat identifikasinya. Di sini kalau kita lihat ada 3 buah high atau peak ya. Kalau saya bilang tadi di materi itu, peak yang nyaris sama atau nyaris level. Yang pertama ada di sini, yang kedua ada di sini, dan yang ketiga ada di sini. Nah, 3 peak atau high atau 3 top ini levelnya bisa dikatakan sejajar. Maka kalau kita katakan ini bisa dikatakan membentuk pola triple top, yang artinya apa? Kalau pola triple top tadi polanya teman-teman udah baca sendiri ya di grup seperti apa polanya, dan entry-nya ada 2 jenis untuk entry berdasarkan pola triple top seperti ini. Ini kita belum masuk ke indikator ke alat atau trading plan-nya, tapi kita mempraktekkan dulu yang tadi karena kebetulan di sini ada polanya. Ini bisa dikatakan sejajar, maka masuk kriteria triple top. Yang artinya apa? Artinya adalah di sini kita bisa lihat ada peluang untuk sell. Biasanya kalau triple top seperti ini, sell-nya minimal seharusnya bisa nyamain kakinya sebelumnya ini. Kenapa saya nggak ambil yang paling bawah di sini? Yang ini saya hapus aja. Kenapa saya nggak ambil yang paling bawah di sini? Karena ini sekali lagi saya katakan di minggu lalu juga saya pernah bahas. Ini kan bukan false break, sorry. Ini kan anomali, bukan sesuatu yang terjadi karena memang kebiasaan atau benar-benar real dari volumenya dia. Ini sesuatu yang di luar kebiasaannya dia. Nah, untuk saya pribadi menghitung rata-rata, termasuk analisa secara manual, secara teknikal seperti ini, saya tidak menghitung harga-harga yang terjadi karena flash crash atau misalkan apalagi ya, atau harga-harga yang pergerakannya itu berlebihan di luar batas normalnya dia. Itu nggak saya hitung. Jadi tetap yang saya hitung itu yang ini, untuk low-nya dia. Yang ini nggak saya hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat bilang ya bahwa kalau yang namanya flash crash dulu kan sering terjadi beberapa kali ya. Di Euro 2018 kalau nggak salah 300 pip pagi-pagi pernah naik. USD CHF tahun 2015 pernah terjadi. Di GBP pasti semua orang juga udah tahu itu Brexit ya, Britanian exit itu tahun 2016 tanggal 24 Juli. Terjunnya lebih gila lagi. Terus di GBP kalau nggak salah 2019 awal itu juga terjadi. Makanya di awal dan akhir tahun itu biasanya waktu-waktu yang sangat harus dihati-hatikan, yang waktu untuk kita sangat hati-hati ya di awal atau akhir tahun itu, karena kalau akhir tahun kita tahu ada yang namanya Black December atau hal semacam itu. Kalau awal tahun ada yang namanya flash crash. Makanya kita di awal sama akhir tahun itu harus sangat hati-hati. Nah, tapi sepanjang sejarah kemarin, setiap kali yang namanya flash crash itu, contoh kemarin SAU ini flash crash ya, sampai sini kan. Nah, saya sempat bilang harga itu kalau flash crash seperti ini akan jadi batas para big trader, para penentu harga. Dan kemungkinannya biasanya ya, bukan berarti 100%, tapi sepanjang sejarah yang saya lihat, kalau yang namanya terjadi flash crash kayak gini, ini udah nggak akan balik lagi ke sini. Dan ketika harga balik lagi ke sini pun, ini akan menjadi support yang sangat-sangat kuat. Karena ini udah di luar batas normalnya dia, dan udah harga rendah tuh cuma di 1760 ya sini. Udah gitu ditambah ini, berarti ini harga yang sangat tidak normal untuk ukuran base gold yang sekarang. Jadi kemungkinan kalau ini valid ya triple topnya, kemungkinan harga itu bisa turun kurang lebih ya di sini. Itu apa ya dibilangnya, bisa dikatakan base price. Kalau untuk yang menunggu peluang buy dengan level terbaik bisa dikatakan
probabilitas terburuk kalau yang punya posisi buy di harga-harga sekarang. Tapi kalau menurut saya pertama itu nggak akan terjadi hari ini, karena untuk terjadi dalam satu hari kecil banget kemungkinannya. Terus kedua, triple top ini nggak harus selalu punya kaki yang sama panjang. Ini kan saya bilang kakinya lah ya biar gampang diingat. Nggak harus selalu sama ukurannya seperti ini. Bisa aja dia cuma setengah kakinya kayak gini. Dan memang seperti itu polanya gitu kan. Cuman kalau untuk entry berdasarkan level-levelnya, teman-teman tadi udah belajar juga di grup eksklusif ya. Ini kebetulan banget kita tadi belajarnya triple top sama triple bottom. Nah ini yang triple topnya. Ada dua cara entry-nya berdasarkan triple top seperti ini. Yang pertama, bounce trading triple top, yaitu entry marketnya dia udah berasumsi bahwa harga akan valid berbentuk triple top ketika harga mulai retest di sini. Tadi ya, bukan tadi, hari Jumat mungkin di sini di channel yang panjang ini. Mungkin saya zoom, tapi nggak akan kelihatannya. Nah, kalau yang sistem tradingnya bounce trading, itu dia akan sell sini karena dia akan melakukan tindakan spekulatif, tindakan yang istilahnya polanya belum terbentuk secara sempurna, tapi dia udah entry duluan dengan asumsi ini mau bakal terjadi triple top. Itu namanya bounce trading. Dia manfaatin harga bounce atau reversal di sini. Makanya dia entry di sini kemungkinan hari Jumat itu gitu. Entry-nya udah pasti sell ya. Itu memang tindakan spekulatif, tetapi untuk batas resiko atau untuk stop loss-nya walaupun tindakan spekulatif tapi batas resikonya tipis banget gitu. Kenapa? Karena ini udah ada resisten. Jadi untuk stop loss bisa ditempatkan sini. Istilahnya kita jangan ya mau ekstrim lah, mau hajar lot di sini karena stop loss-nya pendek. Oh, saya mau hajar 5 lot, kalau kena stop loss misalkan $500 karena cuma sekian poin misalkan. Silakan, tapi pasang stop loss gitu. Kecuali kalau ini kan case-nya hari Jumat, jadi terlalu beresiko. Dan itu pun alasan saya tidak ambil sell sini, walaupun analisanya dari kemarin pun masih sell ya. Nah, kalau misalnya tindakan spekulasi dia biasanya ambil sell sini di candle yang ini setelah close candle yang panjang ini, karena berasumsi ini udah setara akan berpotensi terbentuk yang namanya triple top. Sell di sini itu namanya bullish trading. Untuk target profit banyak cara menentukannya, termasuk menggunakan Fibonacci, mau pakai MA, mau pakai pola candle, apapun itu banyak. Kalau target profit disesuaikan sama sistem tradingnya teman-teman masing-masing gitu. Itu kalau kita mau cara atau sistem tradingnya itu bounce tradingnya. Cara yang kedua, entry berdasarkan pola triple top seperti ini adalah breakout trading triple top. Itu cara yang kedua. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi dia itu triple topnya nggak harus terbentuk secara sempurna. Harga nyentuh level resisten atau setara sama ini aja waktu candle yang ini ya, dia udah langsung entry. Itu cara yang pertama yang bounce trading. Nah bedanya kalau yang breakout trading dia akan lebih menunggu harga betul-betul terbentuk dulu secara penuh formasinya. Berarti harga harus sudah turun dulu minimal, salah tarik garis, minimal harga itu ya sampai sini dulu lah. Ini high-nya udah jelas kan, udah valid terbentuk. Kalau sekarang belum valid. Ini engulfing-nya juga dikatakan engulfing, ini belum jadi engulfing karena kalau dikatakan engulfing itu kalau candle yang sekarang ini dia close-nya di bawah yang ini baru dikatakan valid. Mau dikatakan itu engulfing atau pola pembalikan reversal apapun itu namanya, tapi ini adalah pola pembalikan kalau candle yang sekarang running ini close body-nya itu lebih rendah daripada body yang ini, itu minimal setara lah. Tapi kalau setara itu masih 50-50, harus kita lihat di breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil lagi. Tapi kalau di sini kita lihat bahwa ini harus valid dulu. Misalkan kita anggap ini udah valid lah, close candle-nya di sini di bawah, berarti kalau seorang breakout trading dia udah menganggap itu breakout karena ini supportnya. Kalau kita lihat di time frame kecil, saya kasih garis aja nih. Nah ini support kalau dilihat di time frame kecil. Dan harga kalau turun lewat dari sini, apalagi close candle D1 yang sekarang bodinya di bawah di sini, artinya udah breakout. Nah seorang breakout trader dia akan melakukan sell dan polanya pun udah terbentuk secara sempurna, secara utuh. Udah ada 3 top di sini. Kalau waktu harga kalau yang pertama yang bounce trading dia belum fix ini terbentuk high aja udah sell di sini karena asumsinya harga akan
membentuk pola triple top seperti ini. Ini pas banget sama materi yang tadi siang kita bahas di kelas eksklusif, namanya triple top. Kalau double top atau double bottom itu mah sering ya, juga sering nemuin lah pasti. Kalau yang triple top kayak gini nggak sesering yang double top atau double top atau double bottom gitu. Kalau yang triple gitu. Itu sih analisanya kalau kita mau praktekin materi yang kita pelajari tadi. Kita masuk ke analisa ke live analisa yang sekarang. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar atau raise hand aja, silahkan. Mau dibuka kamera sama mikrofonnya silahkan, mau di kolom komentar silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan apapun itu, harus apa yang sedang saya bahas. Oke, seperti itu. Di sini saya akan mulai lagi dari awal. Ini analisa pertama ya, silahkan kalau mau di screenshot dulu buat nanti disamakan. Yang jadi level kuncinya di sini ya. Kalau kita lihat pakai kursor ini kisaran 1806 level kuncinya. Kalau ini ke break berarti ini akan valid triple top ini. Kalau ini nggak ke break, kembali lagi ke atas. Berarti ini cuma valid double top aja di sini. Dan ini memang trennya masih berlanjut ke atas. Karena polanya kalau kita lihat kayak ini, hampir menyerupai pola ini flank. Nah, ini silahkan kalau udah di screenshot seperti ini kurang lebih. Kita akan memulai analisa lagi dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan yang namanya charting tools. Di sini saya pakai, ini stoknya saya hilangin dulu aja, osilatornya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat istilahnya secara trennya, sebenarnya nggak harus dianalisa pun, ini udah gampang banget untuk diidentifikasinya gitu. Ini harga trennya naik. Tadi juga sempat ada yang diskusi sama saya di Japri itu, ada yang punya sell, ada yang punya buy gitu. Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah selama ada alasan untuk antrinya. Kalau kita lihat, yang pertama yang punya posisi buy betul, dia punya posisi buy itu betul karena trennya masih naik, berarti swing trade maksudnya. Cuman mungkin yang kurang ideal itu buy-nya terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Harusnya kalau misalnya trennya kayak gini, kita mau ambil buy, tunggu koreksi dulu deh. Misalkan koreksi udah deket-deket di support, baru ambil buy. Kalau yang sell juga betul-betul aja karena harga saat tadi itu memang dalam kondisi oversold gitu. Gitu aja sih. Terus kalau kita lihat ini kan trennya masih naik, apa udah berubah jadi turun? Ini trennya masih naik. Kayak gitu Bapak sama Ibu ya. Nah kayak gitu. Kalau dilihat atau dikatakan trennya itu masih dalam kondisi tren naik. Indikasi perubahan tren enggak? Indikasi ada, tapi kalau dikatakan fix terkonfirmasi perubahan arah tren itu belum. Gitu. Kalau indikasi ada, tapi kalau fix ini dikatakan perubahan tren menjadi tren turun belum. Indikasi yang saya maksud indikasi dari mana gitu? Yang dimaksud indikasi dari mana? Ya, indikasi yang tadi kita lihat juga udah jelas. Ini akan ini berpotensi untuk membentuk triple top. Itu juga udah indikasi bahwa harga itu akan berbalik jadi turun karena yang kita lihat tadi itu di time frame D1 daily. Ini time frame-nya H1. Di H1 mungkin terjun, kalau di D1 mah kemungkinan cuman koreksi doang gitu. Jadi itu indikasinya juga. Terus indikasi yang kedua, harga itu sekarang udah tinggi banget. Kalau kita gunakan indikator yang contoh misalkan stokastik osilator, itu udah di overbought banget, udah di titik jenuh atas. Kalau kita lihat indikator osilator, kita buktiin aja deh. Ini setup saya 1737. Kalau teman-teman mau coba, ketika harga ada di sini, itu tuh udah jenuh banget. Kalau teman-teman lihat, ini kelihatan banget jelas. Dan ini selama saya gunakan setup ini sih smooth banget sih. Kalau teman-teman mau pakai juga silahkan coba aja dulu di demo. Ini smooth banget parameternya. Kalau kita lihat ya di sini juga di grafik, ini di atas turun, di atas turun. Ini di bawah emang udah waktunya naik ini terus aja seperti itu. Tapi jangan yang ngejelimet. Di sini nggak ada yang terlalu ekstrim. Nah ini nih. Ini agak ngejelimet tapi naik-naik juga sih. Nah, kalau kita lihat tadi atau kemarin mungkin kayaknya, waktu di sini tuh harga udah oversold banget. Makanya wajar kalau harga
dia turun. Pertama harga secara tanpa indikator apapun kita lihat ini harga memang sudah tinggi banget, sudah di resisten daily juga, berpotensi untuk triple top, dan dilihat menggunakan alat bantu indikator pun harga udah jenuh di atas. Jadi wajar kalau harga turun. Nah yang jadi pertanyaan, dan dengan catatan ya, turunnya belum terkonfirmasi membentuk tren, turunnya masih dalam fase koreksi walaupun kita lihat di time frame fase 1. Kenapa? Karena sampai saat ini turunnya belum bisa break di support terdekat. Jadi ya support terdekat itu ada dua. Kalau teman-teman mau cek bisa kayak gini caranya. Ini cara yang pertama ya, di support. Cara yang kedua saya gunakan total average-nya dia. Cara yang kedua berarti saya ambilnya yang ini. Jadi belum bisa dikatakan ini udah berubah arah trennya, masih dalam kondisi tren naik. Baru indikasi perubahan arah tren, atau bisa dikatakan dengan kata lain ini turunnya masih dalam fase koreksi. Itu ya, saya harap bisa dimengerti sama teman-teman. Kalau ada yang kurang paham tanyakan lagi ya. Terus apa lagi ya? Nah ini kalau kita lihat berdasarkan pola ya. Kalau kita lihat, ini saya hilangkan dulu deh semua biar nggak terlalu saya hapus. Ini nggak usah deh kayaknya, biarin aja. Ini yang aja saya hapus. Nah kalau kita lihat ini turunnya terus, ini turun koreksinya mau sampai mana? Gampang. Ini kan sebenarnya high low-nya masih ada. Kita bisa lihat yang skala terkecilnya dia. Skala terkecilnya itu berarti low-nya bisa ambil yang ini, tarik ke high sini. Atau itu di time frame H4. Kalau time frame H4 ini satu wave. Nanti saya bedakan warnanya ya untuk Fibo-nya biar nggak tertukar. Ada dua Fibo yang saya pakai di sini, Fibo yang sama retracement, yang satu saya kasih warna red aja. Oke. Nah, kita lihat dulu yang putih ya. Kalau di yang putih saat ini tuh harga atau satu-satu deh kayaknya biar nggak pusing lihatnya. Nah, kalau di yang warna putih saat ini harga itu berpotensi turun. Ini golden ratio udah kelewat ya. Nah, ini Fibo saya itu, ini hapus juga deh. Fibo saya itu Fibo custom. Saya tambahkan dua level lagi, Fibo retracement-nya itu di 764 sama 88.6 ya kalau yang belum tahu. Jadi kalau poin 61 sama 50-nya itu ini. Cuma saya tambahkan dua level lagi di sini sama di sini. Dan kebetulan harga itu tertahan di Fibo yang ini 764. Berarti kalau misalnya kabar baik ya masih punya posisi baik, harga nggak mampu tembus di Fibo yang ini. Berarti ada kemungkinan harga memang akan retrace di sini dan kembali naik ke atas. Terus kalau ini di bawah masih ada satu tahanan Fibo lagi. Nah ini majornya dia. Kalau yang bawah yang 100 ini ya itu udah nggak ada alasan untuk hold posisi kalau lewat 100. Gitu. Jadi kalau kita lihat pakai Fibo, kita punya level yang sekarang masih valid karena belum tembus, kita kasih tanda di sini. Lalu kita mau ambil time frame yang lebih besarnya. Yang tadi ya, yang kedua. Ini nih. Nah, kalau kita lihat di time frame yang besarnya, golden ratio-nya itu masih di bawah sebetulnya. Tapi nggak jauh sih sama ini. Ini 50-nya. Nah ini angka-angka kemungkinan kalau dia turun ya, jadi kita nggak akan panik. Potensi penurunan untuk tahu level-levelnya. Ini baru saya Fibo-nya hilangkan biar nggak banyak terlalu banyak garis. Jadi ada angka 1809 dan harga memang sampai dengan saat ini nggak mampu tembus itu. 1809.11, 1806.96, 1800.53 itu 3 level support yang seharusnya menurut saya kuat. Harusnya sekarang aja udah kuat untuk naik lagi sih, karena RTS3 pun udah kelewat, udah bisa dikatakan daily range-nya atau daily range-nya itu udah terpenuhi gitu. Jadi ini 3 levelnya, silahkan kalau mau di screenshot 3 level untuk level support-supportnya dari XAUUSD. Seperti itu cara saya analisa. Jadi mungkin awalnya kelihatan banyak garis segala macam, tapi akan saya hilangkan karena saya cuma butuh level ini aja. Tujuannya apa ya? Tujuannya kalau belum punya posisi ya untuk siap-siap entry. Kalau udah ada posisi saya siap-siap plan B-nya gitu. Saya bisa buy di sini lagi. Nanti saya bisa buy lagi di 1809 atau di 1806 atau di 1800.
nanti saya mau balik lagi kalau misalkan ada posisi. Tapi kalau belum ada posisi ya udah, ini tunggu di 18.00, atau mau spekulasi ambil buy sekarang udah bisa. Stop loss-nya juga udah kelihatan harus di mana. Stop loss tuh bisa di sini di bawah level support ya, karena 18.06 itu kan salah satu level supportnya dia. Garis merah ini bisa untuk pemasangan stop loss. Jadi walaupun misalkan dia nggak valid gitu kan, kena malah turun lagi, itu udah ada stop loss itu kalau belum ada posisi buy. Tapi kalau udah ada posisi buy, dan mau nggak mau harus averaging untuk menutup minus yang di atas. Tapi kemungkinannya untuk hari ini harga itu bisa naik, harusnya kuat sih ke 18.20-an. Sini lah kurang lebih. Kalau yang belum punya posisi buy dan baru entry posisi buy, TP-nya kurang lebih bisa dikasih di sini. Ini neckline juga ya. Kasih jarak dikit takut kena split ya. Sini kalau mau lebih aman, bawah dikit. Sini kurang lebih seperti itu. Itu cara analisa saya sebenarnya nggak rumit-rumit banget. Karena overall saya cuma butuh beberapa level aja kayak gini, cuma garis horizontal doang gitu. Videonya juga udah saya hilangin karena udah dapet level-levelnya gitu. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar dulu ya. Dari Pak Anto ya ini. Maaf tadi ini saya namanya sepotong. Oh Pak Andi ya, sorry, atau Pak NT aja. Saya jawab aja mungkin ya. Izin bertanya silakan Pak, apakah mungkin secara teknikal pergerakan candle bisa melewati support atau resisten atau melewati hingga level 3 berbicara tanpa adanya news? Sangat mungkin. Hanya adalah hari ini kalau kita masukin indikator pivot point, kalau teman-teman masukin indikator pivot point, ini kan pivot point nih, ini S1 nya 18.20, pagi-pagi aja udah kelewat sih sebenarnya. Agak siangan lah, jam 10 mungkin kayaknya. Terus S2 nya juga udah dilewat juga 18.17, S3 pun dilewat dikit. Ternyata malah yang lebih valid tuh Fibonacci yang tadi, yang ini, yang garis kuning ini 18.09. Fibonacci yang lebih validnya tuh gitu. Jadi kalau dibilang mungkin, sangat mungkin. Everything is possible di market forex ya. Jadi jangan pernah meresikokan keseluruhan modal kita hanya karena kita yakin dengan indikator atau sistem trading yang kita pakai. Even kita 10 kali transaksi profit semua, percaya saya, ke 11, ke 12, atau ke 13 nya atau ke berapa, pasti ada saatnya miss. Tidak ada yang 100%. Cuman akumulasi yang harus dicari itu ya harus 100%. Seperti itu teman-teman. Simple sih. Cuman gini aja analisanya, nggak akan terlalu banyak ya. Kebetulan saya juga di sini masih harus ngisi ini lagi, jadi mungkin cuma akan bahas di mas aja. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya silakan, masih bisa saya jawab ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, nggak harus di SAU juga nggak apa-apa, di pair apapun silakan. Teman-teman kalau untuk SAU kurang lebih seperti ini, mau di screenshot enggak? Ini kita udah punya 3 level. Garis kuning ini sebagai level support di SAU. Kalau untuk turun lagi untuk hari ini masih mungkin nggak? Kita berbicaranya jangan by feeling ya. Kita by fakta, dilihat dari data. SAU range normalnya itu tanpa ada news dia adalah 15 sampai dengan 25. Kita cek hari ini dia udah berapa poin? High, low, eksekusi, malah low sih. Di high ke low-nya dia udah berapa poin? Baru 18 teman. Sedangkan SAU itu tanpa ada news ya. Kalau dia full power untuk naik atau untuk turun dia bisa 15 sampai 25. Oke, kalau kemungkinan terkecilnya udah kelewat, udah 18. Tapi kita anggap SAU bisa full power, yaitu bisa turun sampai dengan 25 poin dari high to low-nya dia. Kita ukur dari high ini ya. 25 poin sampai mana? Kurang lebih pas yang Fibo tadi kita tandai di sini. Jadi kalau berbicara SAU masih bisa turun nggak? Kalau masih dikatakan masih bisa, masih bisa. Kalau dia full power mau menuhin range-nya dia di 25 poin kurang lebih di salah 25 poin SAU itu hari ini di kurang hampir sampai di Fibo yang tadi kita tandai 18.00 gitu. Tapi kita lihat ini ya, level kunci ini ke break nggak
atau misalkan di sini aja mungkin tiba-tiba aja dia terbang, bisa aja, mungkin nggak ada yang tidak mungkin gitu kan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya tadi. Terus selanjutnya ada Bang Julio nih, tes doang, kirain nanya. Oke, tapi seperti itu ya pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan bisa menambah juga analisanya, melengkapi analisanya juga. Dan itu juga untuk Bu Zimas juga ya, tadi yang konsultasi untuk posisinya di SAU, tapi tenang aja karena sama posisinya juga dengan sama saya. Cuman kalau benar-benar ikutin akun saya dari 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dari 2 minggu yang lalu sampai dengan hari ini baru 2 atau 3 kali loss. Jadi overall akumulasinya itu dari sekian puluh transaksi semuanya profit ya, cuman 2 atau 3 lah dari 2 mingguan ini yang minus $70 sama tadi $70 lagi. Akumulasinya pun masih profit. Tapi saran saya kalau ikut posisi saya untuk lot dan untuk averaging plus untuk cut loss segala macam itu samakan. Ketika saya cut loss semua cut loss. Kayak gitu teman-teman, karena akun saya yang ini masih butuh pertanyaan intensif gara-gara bonyok kemarin ya, dihajar sama flash crash. Tapi ya alhamdulillah udah mulai naik sedikit-sedikit, udah mulai recovery. Itu aja mungkin teman-teman, silakan ada lagi yang mau tanyakan sebelum saya tutup mungkin untuk live zoom-nya. Dan sedikit info buat teman-teman, hari Jumat itu ada big event di kantor Didimex Pusat di Bandung. Ada event besar yang akan dihadiri banyak orang tamu penting juga, termasuk owner Didimex juga insya Allah akan menghadiri acara ini. Acaranya itu adalah launching buku yang memang acaranya dibikin bisa dikatakan cukup meriah lah, dengan ada hiburannya segala macam kayak gitu, plus nanti peresmian buku ini launchingnya akan diresmikan oleh owner Didimex langsung. Bukunya teman-teman juga udah tahu. Di sini juga udah ada beberapa teman-teman yang udah bisa klaim bukunya, termasuk Bu Zimas sudah diklaim ya. Bukunya masih di saya, belum saya sempat antarkan atau saya berikan ke Bu Zimas karena ya seperti ini saya malam terus pulangnya, mohon maaf ya. Tapi insya Allah akan secepatnya saya kirimkan. Yang belum klaim silahkan klaim, tanya adminnya masing-masing. Isi bukunya itu saya berani katakan bagus. Karena teman-teman silahkan boleh bisa bandingkan buku forex ini dengan buku-buku forex yang ada di luar sana. Silahkan kalau mau dibandingkan, karena kebanyakan kalau buku-buku di luar sana itu suka ada storytellingnya, malah menceritakan perjalanan sukses, banyaknya motivasi segala macam. Kalau buku kita enggak, buku kita itu full materi dari mulai sejarah forex, even Brenton Wood pun kita bahas di situ, sampai dengan dari A sampai Z lah materinya, materi semua. Adapun motivasi itu cuma di lembar paling belakang doang di biografi. Dan saya cukup yakin insya Allah itu akan sangat bermanfaat, membantu teman-teman apalagi yang masih dalam tahap belajar. Buku itu lengkap banget isinya, karena isinya ya saya, Mas Sony sama Mas Widi, isi dari buku itu tuh. Kita semua ada di satu buku. Jadi tinggal klaim aja kalau yang ini ya. Itu teman-teman, itu untuk infonya. Untuk analisanya, mappingnya nggak saya tambah dulu ya, mohon maaf, cuma di SAU aja. Mudah-mudahan bisa melengkapi analisanya teman-teman. Dan jangan ragu, jangan sungkan untuk konsultasi baik di grup ataupun Japri. Soalnya saya akan selalu respon teman-teman. Cuman mohon maaf kalau saya selalu respon, kemungkinan ada 2, kalau nggak lagi ngejar, lagi nyetir atau lagi tidur. 3 lagi ya. 3 kemungkinan itu aja kalau saya selalu respon gitu. Kami Pak Muhammad Lutfi, yuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk keluarga dan sehat selalu buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Yang dekat daerah Bandung silahkan ditunggu kehadirannya hari Jumat karena ada door prize juga senilai jutaan rupiah. Sekian dari saya, Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.